Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari produk di eh, Google. Nah, pertama kita akan membahas tentang riset produk. Mungkin materi tentang riset produk ini agak sedikit lama karena pada dasarnya ketika orang menjual produk atau ingin jualan online, mereka kesulitan di cara mencari produk apa yang laku dijual. Nah, kita bahas di sini dan ini bisa diterapkan di berbagai macam produk ya. Nah, kebetulan di sini saya akan riset produk dengan cara mencek produk di yang pertama adalah di Google. Cek produk yang dicari di sana dan ketik di Google. Nah, apa yang diketikkan? Sebelum kita bahas apa yang diketikkan, kita bahas dulu. Mungkin produk banyak, tapi saya hanya bahas yang dua ini saja. Dan ini kategori yang menurut saya. Yang pertama yaitu ada produk fisik. Kita akan bahas tentang produk fisik dulu. Produk fisik adalah produk yang dijual itu ada bendanya. Nah, caranya adalah kita mengetikkan jual spasi A sampai Z spasi kota. Contoh misalkan. Langsung kita praktekkan saja ya. Jual spasi A spasi Cirebon. Kebetulan saya di Cirebon. Ketika saya ketikkan jual huruf A kemudian di Cirebon, yang muncul adalah ini yang direkomendasikan, yang dicari di Cirebon. Pertama jual AC, jual beli AC bekas, jual AC bekas, dan ini adalah jual beli AC. Nah, berarti produknya adalah AC. Ini kemungkinan yang dicari di Cirebon. Coba ya kita lihat dulu. Kalau misalkan saya pilih AC, saingannya, nah ini ada di sini, Sentral AC. Nah, ternyata belum banyak juga yang membuat titik Google My Business ini. Kemungkinan kalau rekomendasikan cuma satu ini, berarti posisinya cuma ini saja yang membuat titik berdasarkan kata kunci jual AC Cirebon. Nah, ketika kita lihat jual A Cirebon, nanti Google akan merekomendasikan ini. Nah, kita bisa simpan ide-ide ini ke Microsoft Word. Nah, misalkan gini, saya setelah mengetikkan jual spasi A Cirebon, maka Google akan merekomendasikan bahwa ini yang sedang dicari di Cirebon. Nah, kalau sudah saya print screen, saya menggunakan Likeshoot. Ini bisa cari di internet ya. Likeshoot namanya, download. Nah, kemudian kalau sudah, saya print screen. Oke, kita kumpulin idenya dulu ya, nanti terakhir baru kita bahas. Nah, ini jual A. Nah, berarti ini adalah ide dari kata jual. Jual. Kemudian kalau sudah, kita coba pakai B. Nah, si Google merekomendasikan dari kata jual kemudian dengan huruf B, dia merekomendasikan ini, ada yang jual beli motor, jual beli burung, jual beli mobil tua. Ini di Cirebon ternyata ada yang nyari juga. Nah, kalau sudah di print screen, ini berlaku jika Anda belum punya produk. Tapi kalau jika Anda sudah punya produk, beda lagi ceritanya. Nah, kita kumpulkan semua yang ada di sini. Kalau sudah, nanti kita akan pikirkan kita mau jual yang mana. Kemudian lihat, kalau sudah, kita misalkan kita ingin mengambil keputusan setelah kita kumpulkan, kita membahas atau kita mengambil yang jual beli AC. Oke, berarti saya ketikkan di Google jual AC di Cirebon. Oke, kita lihat saingannya belum banyak. Oh, ini sudah ada saingannya. Berarti ini kemungkinan kalau orang ngetik ini di Google, maka yang titik-titik ini adalah menjual AC baru. Nah, ketika kita ketik jual AC di Cirebon, ya, kita bisa cari penjual AC di Cirebon yang mungkin belum di-online-kan untuk bekerja sama. Jadi sistemnya begini, kita membuat titik dengan kata kunci jual AC di Cirebon misalkan. Nah, habis itu nanti kita kerjasama dengan
si penjual AC-nya. Ketika ada order masuk, otomatis kan yang ketemu nomor 1 atau ketemu di Google kan nomor HP kita. Nah, itu kita bisa arahkan untuk beli ke tokonya, atau mungkin ada teman saya yang ikut datang ketemuan dengan orang di tokonya, nanti sistemnya bisa komisi. Dan itu memang tergantung kesepakatan kita dengan si penjual AC. Nah, dan itu pinter-pinternya kita saja bagaimana caranya kita mencari teman yang bisa atau orang yang bisa diajakkan kerjasama dengan sistem model bisnis seperti ini. Jadi tanpa punya produk pun kita bisa menjual barang. Nah, atau misalkan saya mau jual burung di Cirebon. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini perhatikan, jual burung di Cirebon. Nah, atau yang gampang sapi kurban, misalkan sapi kurban di Cirebon. Nah, ini biasanya perhatikan, jual sapi kurban di Cirebon. Nah, kita bisa kerjasama dengan pemilik sapi yang belum di-online kan, rata-rata memang tidak di-online kan kebanyakan. Nah, nanti kita kalau misalkan ada pembeli, bisa kita arahkan ke tempat si penjual dan kita bisa ketemuan langsung. Jadi sebenarnya kita jadi marketing yang terima komisi dari si pemilik usaha. Kira-kira itu cara sistem kerjanya kalau menggunakan pencarian dengan kata jual, dan yang produk yang dijualkan adalah produk fisik. Nah, sampai sini nanti kita akan lanjut lagi di materi berikutnya bagaimana cara meriset produk yang jasa. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Chandra Bakara. Untuk sesi kali ini saya akan sedikit bahas tentang bagaimana cara jualan dengan menggunakan Google My Business. Sebelumnya, saat kita ingin belajar jualan menggunakan Google My Business atau biasa disebut juga Google Businessku, ada empat poin yang akan saya bahas. Pertama itu pengenalan GMB atau Google My Business atau Google Businessku, riset produk, bagaimana cara optimasinya, dan tips bagaimana mengoptimalkan GME dan trik-triknya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu GMB. GMB yaitu Google Businessku adalah alat gratis yang dapat Anda gunakan untuk membantu mengelola kemunculan bisnis Anda di berbagai produk Google seperti di Maps dan di penelusuran. Contoh cara kerjanya, kita langsung saja. Nah, biasanya di sini saat kita misalkan akan mencari info di mana menjual laptop, misalkan orang akan mengetikkan kata jual laptop di, misalkan saya di Cirebon. Nah, otomatis nanti Google akan merekomendasikan beberapa titik Google My Business atau Google Businessku yang ada di sini. Nah, perhatikan di sini Google My Business atau Google Businessku memiliki prioritas lebih dahulu untuk diinformasikan saat kita atau saat seseorang mencari informasi di Google. Nah, lihat, waktu saya jual laptop di Cirebon ada tiga Google My Business yang disarankan. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kemudian OLX. Jadi bayangkan ketika Anda punya titik Google My Business kemudian ada di posisi 1, 2, atau 3 ini, maka orang akan menemukan bisnis Anda atau nomor Anda lebih awal. Nah, kira-kira seperti itu cara kerja atau bagaimana tampilan Google My Business. Misalkan lihat, ketika saya mencari jual laptop di Cirebon, maka direkomendasikan situs ini. Ketika saya klik situsnya, nah, dia akan diarahkan ke titik ini koordinatnya. Bisa nanti diarahkan ke situs seperti ini, atau bisa juga, nah ini situsnya,
atau bisa juga diarahkan ke rute. Jadi lokasinya seperti apa. Jika kita menggunakan hub handphone, maka otomatis nanti ini akan diarahkan ke Google Map, sehingga kita bisa mengetahui lokasi di mana titik untuk menjual, titik orang atau titik bisnis atau titik tempat menjual laptop itu. Nah, saya back dulu. Jadi yang kita pelajari adalah bagaimana cara membuat titik seperti ini dan bagaimana mengoptimalnya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk materi awal ini, untuk pengertian atau pengenalan tentang Google My Business kira-kira seperti ini, dan cara kerjanya orang akan mencari dulu di Google dengan kata kunci yang mereka butuhkan sesuai produk, kemudian mereka akan cari titik-titik Google My Business yang ada direkomendasikan di nomor di halaman 1. Dan perhatikan Google My Business ini itu ada di tampilan paling atas, baru berikutnya adalah situs resmi. Bayangkan jika Anda sudah menggunakan Google My Business, otomatis kemungkinan ditemukan orangnya lebih tinggi. Nah, kira-kira materinya seperti itu. Terima kasih, kita akan lanjut ke materi berikutnya.